Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Stepping Up yang ditulis oleh John Izzo. Untuk itu, yuk kita langsung mulai review buku kali ini. Saat ini kita mudah sekali melihat kritikan di mana-mana. Mulai dari orang biasa sampai orang-orang yang luar biasa, rasa-rasanya saat ini tuh makin mudah menyampaikan kritikan terhadap lingkungan di sekitarnya. Kritikan ini mulai dari kritikan yang disampaikan secara langsung, hingga kritikan yang disampaikan melalui berbagai kanal sosial media yang ada. Terlebih lagi, saat ini bangsa kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Sepertinya saya harus meralat gitu ya. Tidak cuma bangsa dan negara kita saja yang tidak baik-baik saja saat ini, melainkan di seluruh belahan bumi saat ini memang tidak sedang baik-baik saja karena pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merajalela. Mungkin sebagian di antara penonton bertanya-tanya, memangnya kenapa sih bila saya menyampaikan kritikan saya? Bukankah itu hak saya sebagai manusia? Ya, memang tidak apa-apa sih bila kita menyampaikan kritikan. Namun, kita harus selalu ingat bahwa perubahan besar dimulai dari dalam diri kita sendiri. Yang caranya adalah mulai dengan mengambil tanggung jawab kita pribadi atas apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita saat ini. Apa? Mengambil tanggung jawab pribadi? Lah, itu kan salahnya dia, salahnya mereka, salahnya si A, salahnya si B, salahnya pemerintah. Harusnya mereka dong yang melakukan perbaikan, karena kan itu tugas mereka. Ya memang kalau kita mendengar statement yang baru saja ini, ya benar sih dan itu memang sah-sah saja kok. Tapi melalui buku ini kita akan diajak untuk mulai memfokuskan diri dan bertanggung jawab pada hal-hal yang memang mampu kita kendalikan. Karena perubahan bisa jadi dimulai dari hal tersebut. Stepping up sendiri bermakna melihat kebutuhan dan memutuskan Anda adalah orang yang tepat untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Gambaran isi bukunya sendiri memang cukup menarik gitu ya. Dan di sini memang sempat dibahas bahwa hampir setiap masalah dari kesulitan pribadi dan tantangan bisnis sampai masalah sosial di sekitar kita itu dapat diselesaikan jika kita semua melihat diri kita sendiri untuk menciptakan perubahan daripada melihat orang lain. Jadi memang kalau kita lihat di buku ini nanti akan dijelaskan gitu ya pengalaman pribadi John Izzo ketika melihat orang-orang di sekitarnya gitu ya. Kok mudah sekali marah, mengkomplain atas banyak hal. Dan tanpa mereka sadari komplain mereka itu menular kepada yang lainnya. Nah ini yang perlu kita waspadai bahwa energi negatif itu menular. Apalagi kalau kita sebatas ya mengkritik saja gitu. Nah melalui buku ini juga John Izzo melakukan penelitian. Banyak penelitian dilakukan dan memang dari penelitian John Izzo menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berhenti untuk melihat orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi kita harus mulai dengan melihat diri kita sendiri. Dengan kita melihat diri kita sendiri, maka kita akan menjadi pengendali perubahan ketimbang korban perubahan. Dan ketika kita merupakan pengendali perubahan, kita akan hidup lebih bahagia, minim stres, dan juga lebih kuat ketika menjalankan aktivitas kita setiap harinya. Menarik banget ya. Kayaknya kita mulai sekarang, yuk kita mulai melihat ke diri kita. Kita kendalikan diri kita. Karena kan yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Di buku ini juga nanti akan banyak gitu ya fakta-fakta menarik, banyak perubahan-perubahan besar di luar sana itu yang dimulai bukan karena orang-orang dalamnya itu ingin melakukan perubahan besar. Tapi orang-orang dalamnya itu mulai dengan lingkungan sekitarnya atau istilahnya adalah 5 baris lah ya, 5 lingkaran di sekitar kita itu yang bisa kita pengaruhi. Menurut saya sendiri, beberapa hal yang menarik di buku ini dan juga menjadi pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini oleh John Izzo adalah di bab ketiga terkait saya hanya satu orang. Dalam bab ini, Izzo berbicara tentang kenapa salah satu alasan umum orang cenderung menunda mengambil tanggung jawab kendali atas dirinya adalah karena mereka mengaku hanya satu orang, dan dengan menjadi hanya satu orang dari miliaran yang ada di dunia, gak ada perubahan yang akan keluar dari apapun yang mereka coba capai.
saya merasa paling berhubungan dengan ini nih, di bidang-bidang seperti kelestarian lingkungan dan lain-lain. Saya memiliki hari-hari di mana saya mendaur ulang dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki lingkungan. Tetapi saya terus-terusan mempertanyakan apakah waktu yang saya tempuh sepadan dengan mengetahui bahwa teman sekamar dan tetangga saya nggak peduli. Jadi mungkin kita sudah menunjukkan kepedulian kita menjadi pegiat lingkungan. Tapi karena kita merasa, wah ini saya sendirian, orang di sekitar saya itu lebih banyak yang nggak peduli. Maka akhirnya itu membuat kita ya merasa sendirian ketika melakukan perubahan. Dan dengan begitu ya kita akan berhenti gitu. Akhirnya bisa jadi kondisi kita merasa sendirian ini buat kita kemudian mempertanyakan, apakah perlu ya saya menghabiskan waktu saya memilah-milah sampah gitu untuk kelestarian lingkungan ya dengan kondisi saat ini di mana banyak orang yang nggak peduli gitu. Maka mulai sekarang ya kita harus mulai merubah cara pandang kita. Walaupun kita sendirian ya lakukan saja. Dan itu yang menjadi pesan dari bab 6 gitu. Di bab 6 itu ada bagian tentang do something, do anything. Nah, di bagian awal buku ini tuh penulisnya mengawalinya dengan menyatakan, jika Anda menunggu rencana saya yang sempurna, Anda mungkin menunggu selamanya. Karena pada dasarnya ya nggak ada yang sempurna. Di bab ini dijelaskan bahwa semua itu tentang bagaimana mengambil langkah terpenting yang bisa kita ambil untuk membuat perubahan. Yaitu membuat orang berbicara tentang bagaimana Anda ingin menjadi sesuatu yang berbeda. Izzo banyak berbicara tentang bagaimana satu-satunya hal yang Anda butuhkan untuk memulai adalah masuk dan mulai melakukan sesuatu. Ketimbang kita ngomong sana sini, akhirnya nggak semua orang mengkritik, tapi nggak ada yang bergerak. Maka yang perlu kita rubah adalah yuk kita lakukan sesuatu. Dan juga di sini John Izzo menyampaikan nggak perlu rencana yang sempurna atau waktu terbaik untuk melakukannya. Nggak apa-apa mulai dari waktu yang kecil selama Anda memulai sesuatu. Itu lebih baik daripada Anda tidak memulai sesuatu dan hanya ngomongin aja, hanya mengkritik saja, seperti itu. Ada juga bagian menarik di buku ini di bagian ke-8 tentang kepemimpinan bukan posisi. Yang ternyata banyak orang yang enggan gitu ya untuk mengambil kendali, bergerak menjadi pengendali perubahan karena dia ngerasa saya bukan leader, saya itu bukan siapa-siapa. Ya harusnya mereka dong, itu dong, si A dong, si B dong, kan dia punya jabatan, dia punya tim, dia adalah pemimpinnya, dia yang harus mengambil tanggung jawab. Padahal di bagian ini dijelaskan bahwa ya kepemimpinan itu adalah sifat yang nggak dapat ditunjuk oleh sembarang orang tertentu dan itu juga bukan gelar yang diberikan kepada kita di sebuah perusahaan. Seseorang mungkin bisa jadi bos atau atasan di perusahaan, tetapi belum tentu dia dianggap sebagai seorang pemimpin. Bayangin kalau semua orang itu, semua bos itu adalah pemimpin, maka mungkin segala sesuatunya itu akan lebih baik, lebih efisien daripada yang sudah dilakukan. Kenapa? Ya karena untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus dihormati dan orang-orang mengikuti kita. Dan kemudian orang-orang itu juga memiliki dorongan untuk dapat mendorong kelompok maju ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Kesimpulannya adalah kita itu dapat memimpin orang lain untuk melakukan perubahan walaupun kita bukan siapa-siapa. Selama kita bisa menjadi panutan untuk menggerakkan orang lain dalam melakukan satu perubahan positif dalam dirinya. Bagian menarik selanjutnya adalah di bab 9 tentang stepping up by speaking up. Nah, dari judulnya ini rekan-rekan sudah mungkin kebayang gitu ya. Di bagian itu akan membahas tentang perlunya kita mulai memberanikan diri untuk berbicara. Karena berani berbicara itu penting terutama dalam rangka menentang status quo atau menentang gagasan yang sudah ada untuk kemudian mendapatkan solusi yang dibutuhkan oleh semua orang. Loh, tapi kan tadi katanya kita nggak boleh mengkritik gitu ya. Nah, di bagian ini dijelaskan bahwa yang disebut berbicara itu adalah berbicara bukan sebatas mengkritik, tapi bukan juga berbicara sebatas dilandasi oleh kebencian. Karena nggak suka jadi ngomong A, B, C, negatifnya si A, si A, B, C. Karena kita lagi marah kita ngomongin. Tapi kita berbicara karena kita meyakini apa yang kita bicarakan juga bisa membuat orang lain tergerak untuk melakukan perubahan positif di sekitarnya. Jadi di sini bukan kita berbicara agar bikin orang tuh makin emosi, enggak. Tapi apa yang kita bicarakan harus membuat orang itu tergerak untuk melakukan perubahan positif yang itu dimulai dari sekitarnya. Jadi memang berbicara di sini itu tidak hanya berbicara untuk menyalahkan keadaan, melainkan lebih dalam daripada itu, yaitu kita harus berani berbicara tentang solusi yang kita rekomendasikan beserta langkah-langkah perbaikan untuk mengatasinya. Maka memang kita perlu menahan diri dalam menyalahkan seseorang atas suatu masalah. Ketika kita dalam posisi yang tanpa kita sadari gitu ya, kita dalam posisi yang menyalahkan itu, langsung tanyakan seketika itu pada diri kita.
Dengan cara apa saya dapat berkontribusi terhadap masalah ini? Tanyakan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Kesimpulannya adalah memberikan kritikan terhadap lingkungan memang bukan sesuatu yang salah dan memang seringkali dibutuhkan. Namun kita harus menyimbangkan antara kritikan kita dengan apa kontribusi dan aksi positif yang telah kita lakukan terhadap sekitar kita. Jangan sampai kita hanya menjadi pribadi yang sekedar mengkritik tapi minim kontribusi. Yang artinya kita jadi lupa bahwa perubahan terbaik itu dimulai dari diri kita sendiri. Bisa bayangkan kan, kalau semua orang di sekitar kita itu kerjaannya hanya mengkritik. Terus siapa yang gerak? Maka buku ini tuh akan menjadi tepat dalam menunjukkan langkah-langkah memulai perubahan di dalam diri kita. Jadi bagi rekan-rekan juga yang ingin dapat insight gitu ya, bagaimana caranya tim saya atau saya menjadi pribadi yang solutif sehingga disukai rekan kerja, sahabat, dan rekan kerja kita sehingga karir menanjak, buku ini tuh menjadi salah satu yang direkomendasikan. Silahkan dibaca selengkapnya bila Anda penasaran ya, dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.